Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmel Anggana Putra dengan NIM 19080015024. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepribadian Big Five terhadap Kepuasan Kerja pada Pengemudi Ojek Online di Jakarta. Penelitian ini berlatar belakang pada salah satu dalam masalah yang ada di perusahaan, banyaknya aksi demo atau unjuk rasa yang terjadi akibat kurangnya kepuasan kerja yang dimiliki karyawan dan menuntut hal tersebut. Berdasarkan data yang dilansir dari katadata.com oleh Septiani pada tahun 2022, di Jakarta, mitra pengemudi ojek online melakukan hasil demo menuntut perusahaan karena adanya ketidakpuasan driver terhadap perusahaan. Kemudian aksi demo yang dilakukan oleh driver ini karena kepada perusahaan ini saat ini sedang marak terjadi karena ketidakpuasan itu yang cukup tinggi ya. Kasus ketidakpuasan kerja pada penelitian yang dilakukan oleh Fajar dan Trinas pada tahun 2019 ini mendapatkan hasil ketidakpuasan pada mitra pengemudi ojek online ini cukup tinggi dengan jumlah 51,9%. Kemudian berdasarkan data yang dilansir oleh dari bisnistempo.co oleh Fajar 2018 di Jakarta, mitra pengemudi ojek online ini tidak puas atas sikap dari perusahaan penyedia jasa transportasi online sehingga menyebabkan konflik tersendiri antara mitra pengemudi dan perusahaan. Kemudian, kepuasan atau ketidakpuasan ini kembali kepada individu tersebut dalam mempersepsikan sesuatu. Kepuasan kerja dilandaskan pada persepsi individu terhadap situasi yang dihadapi dan nilai-nilai pada diri atau dalam diri. Kemudian setiap individu ini memiliki tahap kepuasan kerja yang ditetapkan dalam diri masing-masing menurut Vijono pada tahun 2010. Menurut Lice Seniati pada tahun 2013, taksonomi kepribadian 5 besar atau Big Five ini merupakan asesmen yang komprehensif dari kepribadian di mana individu ini mempersepsikan bagaimana dirinya sendiri serta bagaimana hubungan dirinya dengan orang lain. Nah, kemudian ada research gap mengenai kepribadian terhadap kepuasan kerja. Eh, yang pertama ada penelitian Steele et al. Pada tahun 2019 mendapatkan hasil penelitian bahwasannya kepribadian ini berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herman tahun 2022. Kepribadian ini memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan kerja dengan penguatan kepribadian akan meningkatkan kepuasan kerja. Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andika et al. Pada tahun 2012. Hasil penelitian dalam ini menunjukkan bahwa kepribadian ini tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan dalam penelitian ini mendapatkan hasil analisis tidak adanya pengaruh kelima variabel Big Five personality atau kepribadian terhadap kepuasan kerja. Kemudian bila mana kepuasan kerja ini tidak dimiliki atau kurang, gitu kan? Yang pertama ini kepuasan kerja ini merupakan hal yang bersifat individual ya. Setiap individu akan meningkat memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda-beda. Ada yang kedua, ada kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja ini kembali kepada individu dalam mempersepsikan sesuatu. Kepuasan kerja ini yang tidak terpenuhi bisa berdampak pada suara, keluar, kesetiaan, dan pengabaian. Nah, pada dampak suara ini, salah satunya berakibat kepada aksi demo yang salah satu contohnya mungkin kepada aksi ojek online yang menuntut perusahaan. Nah, banyaknya masalah yang dihadapi pengemudi ojek online ini dalam hal ini terutama di Jakarta ya sebagai ibu kota yang populasi pengemudi ojeknya besar itu kan. Ini kepuasan kerja ini menjadi masalah kepuasan kerja pada pengemudi ojek ini dapat dipengaruhi banyak faktor ya kan. Salah satunya yang pengaruhinya adalah kepribadian. Kepribadian ini di mana individu mempersepsikan bagaimana dirinya sendiri serta bagaimana hubungan dirinya dengan orang lain. Kemudian tujuan penelitian ini dilakukan. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepribadian terhadap kepuasan kerja pada pengemudi ojek online di Jakarta. Nah, habis itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja menurut Rifai pada tahun 2009 kepuasan kerja ini pada dasarnya adalah hal yang bersifat pribadi.
Dan setiap orang akan memiliki tahapan kepuasan kerja yang berbeda-beda tergantung pada individu tersebut menyikapi dirinya dan menilai dirinya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama ada faktor dari Rifai tahun 2009, ada faktor ekstrinsik dan intrinsik. Intrinsik ini adalah faktor dari dalam individu yang dibawa oleh individu dari mulai bekerja. Sedangkan ekstrinsik ini merupakan hal-hal dari luar individu seperti lingkungan kerja, gaji, interaksi dengan karyawan lain, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada faktor dari Sutarto pada tahun 2010. Beliau ini membagi kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh faktor pribadi, sosial, budaya, organisasi, dan lingkungan. Nah, faktor pribadi ini meliputi kepribadian, pendidikan, inteligensi, kemampuan, usia, status perkawinan, dan orientasi pada tempat kerja. Kemudian pada variabel kepribadian, menurut Face and Face pada tahun 2010 mengartikan kepribadian ini adalah pola sifat dan karakteristik tertentu yang relatif permanen dan memberikan baik konsistensi maupun individualitas pada perilaku seseorang. Dalam teori The Big Five Personality, menurut Lawrence et al. Pada tahun 2010, kepribadian ini memiliki 5 dimensi, diantaranya ada narcissism, extraversion, openness to experience, agreeableness, dan conscientiousness. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama ada hipotesis alternatif HA atau bisa disebut HA, ada pengaruh yang signifikan antara kepribadian terhadap kepuasan kerja pengemudi ojek online di Jakarta. Dan hipotesis null atau HANU, tidak ada pengaruh kepribadian yang signifikan antara kepribadian terhadap kepuasan kerja pengemudi ojek online di Jakarta. Kemudian metode penelitian di sini menggunakan metode kualitatif dengan uji analisis menggunakan uji korelasi. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel penelitian ini adalah pengemudi ojek online di Jakarta dengan jumlah responden sebanyak 52, sebanyak 96 responden laki-laki atau 50 orang, dan 4% responden perempuan atau 2 orang. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan purpose sampling. Instrumen penelitian yang digunakan untuk variabel kepuasan kerja menggunakan job satisfaction scale dari toko Spektor pada tahun 1997, terdiri dari 36 item dan 9 dimensi. Kemudian pada variabel kepribadian menggunakan alat ukur BFIS oleh toko Gerlitz dan Scoop pada tahun 2005, terdiri dari 15 item dan 5 dimensi. Kemudian ada hasil validitas dan reliabilitas dari 52 responden yang telah mengisi. Pada gambar 1 menunjukkan gambar 1 dan 2 menunjukkan koefisien Cronbach alpha. Pada gambar 1 ini ada pada variabel kepuasan kerja, dan gambar 2 ini variabel kepribadian. Kedua alat ukur ini dapat dikatakan reliable dengan syarat nilai reliabilitas di atas 0,6. Kemudian bergeser ke sebelah kanan pada tabel 1 dan tabel 2. Pada tabel 1 ini variabel kepuasan kerja memiliki item yang tidak valid sebanyak 4 item. Karena syarat validitas sebuah item dikatakan valid bila melewati nilai koefisien 0,2. Kemudian uji regresi dan hipotesis. Berdasarkan analisa regresi antara kepuasan kerja dengan kepribadian, didapatkan R sebesar 0,169 dan R square sebesar 0,029. Hal ini menunjukkan bahwasannya kontribusi variabel kepribadian terhadap kepuasan kerja sebesar 2,9% dan 97,1% kontribusi variabel lain yang tidak diketahui oleh peneliti. Berdasarkan hasil analisa, didapatkan koefisien F sebesar 1,477 dan probability value sebesar 0,230. Karena probability value di bawah karena di atas 0,005, maka HO diterima itu adalah HO. Tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh signifikan antara kepribadian terhadap kepuasan kerja.
Berdasarkan analisa koefisien didapatkan unstandardized beta sebesar 0,322 dan koefisien standar error sebesar 0,265 dan probability value sebesar 0,230. Dengan probability value di atas 0,01 yang menunjukkan bahwasannya kepribadian ini tidak memiliki efek signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya untuk menguji instrumen dari masing-masing variabel dan penelitian ini berfokus pada uji tryout. Kesimpulan yang didapat untuk sementara ini hasil analisis dalam data penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh kepribadian terhadap kepuasan kerja. Kepribadian ini tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karena ada faktor yang lebih kuat yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Furham et al. Pada tahun 2002. Ada beberapa yang dapat menyebabkan tidak adanya pengaruh antara kepribadian meliputi kelima aspek Big Five personality terhadap kepuasan kerja adalah minimnya subjek dalam penelitian ini. Dan adanya juga pengaruh dari gaji, rekan kerja, dan lingkungan yang mendukung dalam tercapainya kepuasan kerja. Sehingga kepribadian ini tidak menjadi signifikan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.